Sahabat setia Gawori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 7 November 2024. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 10. Kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Atau, wanita manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gawori yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita. Rasanya zaman sekarang udah berubah. Wah, ada lagu yang mengatakan zaman edan. Kenapa zaman sekarang saya sebut zaman sudah berubah? Sikap orang rasa-rasanya sekarang ini seperti wasit sepak bola yang berlari kian kemari hanya untuk menyalahkan. Atau sebaliknya, mungkin zaman sekarang orang seperti wasit tinju yang mendiamkan orang yang sedang gelut bertikai, namun memisahkan mereka saat sedang berpelukan. Kalau tinju kan gak boleh, saat pelukan dipisahin. Tapi kalau gelut malah diliatin, malah seneng. Gambaran situasi yang gak beres itu dialami juga oleh Yesus pada zamannya. Sahabat setia Gawori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus dikritik oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena ia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan para pemungut cukai. Namun, Yesus tidak melawan kritikan mereka, melainkan Yesus menjelaskan apa yang menjadi misi dan visi kedatangannya. Biasa ya kita ya, kalau mendapat kritik, reaksi kita adalah lawan. Pokoknya kritik balik. Yesus tidaklah demikian. Justru ketika ia dipersalahkan, ketika ia dihakimi, ia ingin menjelaskan maksud kedatangannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus mengumpamakan dua perumpamaan ini. Yang pertama adalah domba yang hilang dan yang kedua adalah dirham yang hilang.
Dari kedua perumpamaan ini jelas bahwa kedatangan Tuhan adalah untuk mencari yang hilang. Bahkan bukan dengan dia menunggu loh, melainkan sikap proaktif mencari. Seperti gembala, ketika satu dombanya hilang, dia tinggalkan 99 yang ada di padang gurun untuk cari satu yang hilang ini. Ketika seorang perempuan kehilangan 1 dirham, dia nyalakan pelita dan dia nyapu seluruh rumahnya dengan cermat hingga menemukan 1 dirham yang hilang yang dicari ini. Inilah tujuan kedatangan Tuhan, yakni mau aktif merangkul, mencari, menemukan yang hilang dan menyelamatkan. Dan dari perumpamaan ini semakin ditunjukkan kasih dan kesetiaan Tuhan yang tak terhingga. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Tuhan gak hanya sekedar diem loh. Tuhan gak hanya sekedar nunggu kita loh yang tersesat untuk datang kembali, melainkan ia aktif mencari. Dan kegembiraan Tuhan saat yang tersesat ditemukan sungguh luar biasa. Maka bertobat dan menjadi berkat. Bertobat artinya berbalik, mau kembali ke pangkuan Allah, kembali ke jalan yang berrahmat, jalan yang benar, jalan yang Tuhan tunjukkan, dan menjadi berkat di tengah kehidupan. Artinya hidup ini mau berbuah dan buah itu dibagikan dalam yang lain. Inilah yang perlu kita upayakan, yang perlu kita perjuangkan sebagai jalan kita untuk kembali kepada Tuhan. Sudahkah kita buat itu? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.